Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam, Pak Dan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dan gimana? Sehat nih PPG nih ya. Alhamdulillah sehat juga. Ya, lumayan capek lah, Alhamdulillah. tapi Lancar-lancar. tetap semangat. Nggih, nggih. Eh, Nggih, napi. mohon maaf Bu Guru mengganggu. Ya, kagak Eh, apa-apa. kebe- Kebetulan ini ada tugas dari dosen saya tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi Mhm. selain literatur yang kita dapatkan referensi dari artikel atau buku atau karya ilmiah di Mbah Google, Yap, ya pastinya. kita juga disuruh untuk mewawancarai atau wawancara eh, teman sejawat atau teman guru kita, baik guru senior, baik kepala sekolah maupun pengawas dan yang lain-lain. Nah, kebetulan ini Ibu Sri teman sejawat saya. Yap. Untuk itu izinkan saya untuk menanyakan atau mewawancarai Bu Guru tentang tugas saya karena saya sudah mengidentifikasi 3 masalah ini tentang Oke. di tugas saya yang mengeksplorasi penyebab masalah. Sebenarnya banyak masalah yang saya wujudkan atau yang saya tuangkan kemarin, tapi berdasarkan ya, referensi atau informasi dari Pak dosen yang urgent-urgent aja yang penting. Nah, jadi 3 ini Bu Guru. Jadi yang saya tanyakan pertama itu adalah apa sih faktor rendah motivasi belajar siswa di sekolah? Kemudian yang kedua, apa sih faktor rendahnya keaktifan belajar siswa pada saat mengikuti pembelajaran di kelas? Oke. Misalkan pada saat diskusi atau presentasi, baik secara mandiri maupun kelompok, terkadang juga ada yang tidak aktif siswa kita kalau kita lihat di sekolah. Dan yang terakhir, rendahnya literasi siswa ketika melakukan pembelajaran di sekolah yang diberikan oleh guru. Nah, jadi ketiga faktor itu yang yang saya tanyakan sekarang menurut pengalaman Ibu Guru Sri yang sudah Oke. lama mengajar di SMA Negeri 1 Pemenang. Lama Pak Dan ini sama lama ya. Ya, Oke. alhamdulillah kita Ya. masih diberikan kesehatan. Iya, Baiklah Bu alhamdulillah. Guru, yang saya tanyakan pertama ini, menurut pengalaman Bu Guru Sri, ya, secara real lah, yang di sekolah, Mhm. ya, yang fakta, yang sudah yang sudah berpuluhan tahun lah melihat anak. Kira-kira apa sih faktor Oke. rendahnya motivasi belajar peserta didik atau siswa di sekolah? Monggo, silakan. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya ini kepada ya. Ini jawaban Ya, sebenarnya pengalaman pribadi. Sama-sama sih ya, sebenarnya ya umumnya. ya, ya, Jadi ini terkait dengan ya, motivasi belajar siswa yang rendah. Itu biasanya kalau motivasi itu ada dari dalam diri siswa itu sendiri, ada dari luar siswa itu sendiri begitu. Jadi ada dua sih faktor yang mempengaruhi ya, ya motivasi belajar siswa. Kalau dari dalam diri siswa itu sendiri biasanya itu dari segi minat belajar. oke, Minat belajar siswa itu yang rendah atau eh, kesukaan siswa terhadap mata pelajaran tertentu yang kurang kurang suka seperti misalnya nah, yang mapel eksak rata-rata ya, mungkin kurang suka. Jadi ketika mapel itu diajarkan karena nggak suka ya, jadi uring-uringan seperti itu. Motivasinya ya. kurang untuk belajar. Itu dari dalam diri ya karena nggak suka apa ketidaksukaan siswa itu sendiri terhadap mata pelajaran tertentu atau minat belajarnya terhadap mapel tertentu itu kurang gitu. Ya, Kemudian ada juga ini ya, ada. Tapi mungkin hanya sedikit sih jumlahnya. Ada yang tidak suka dengan gurunya. Ada itu ya.
Ya, Biasanya ada. Ada. ada walaupun nggak banyak, hanya beberapa. Ya, Karena memang sifat manusia ya, kan seperti itu juga, ada suka dan ada yang tidak heeh, suka. karena ada satu hal dan lain Ya, sebabnya mungkin gitu ya, kurang suka dengan mmm, gurunya begitu. Jadi mempengaruhi gitu. Pada saat pelajaran bapak ini misalnya atau ibu ini dia nggak suka begitu, jadi ya gitu ya, ogah-ogahan gitu. Bahkan ada yang sengaja tidak mengikuti gitu ya, pelajarannya. Ada itu ya kasusnya gitu. Nah, itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ada dari luar. Kalau dari luar itu biasanya ada permasalahan yang terjadi di rumahnya misalnya. Di rumahnya ada permasalahan. Misalnya siswa siswa itu mengalami masalah broken home atau orang tua yang tidak akur atau terjadi perceraian. Pokoknya tidak tidak apa istilahnya, tidak kondusif lah keadaan di keluarganya. Yang membuat dia ya, kepikiran terus atau jadinya hanya memikirkan masalah keluarga, jadi kurang memikirkan tentang sekolah. belajarnya, ya Ya, sekolahnya begitu. Jadi terus karena keadaan orang tuanya yang terpisah, ini banyak ini ya siswa kita padannya ya, yang di SMA 1 Pemenang banyak siswa kita yang sudah orang tuanya sudah pisah, otomatis ya. kurang juga kontrol orang tua terhadap siswa dalam belajarnya di sekolah. Jadi kontrol orang orang tua atau kontrol keluarganya sendiri itu kurang. Walaupun dia tinggal sama paman, bibinya atau neneknya mungkin gitu ya. Jadi kurang kontrolnya. Kemudian Ya, yang terakhir mungkin itu ada dari gurunya lagi sih sebenarnya tadi ya. Selain nggak suka, mungkin ada yang nggak suka dengan gurunya, nggak suka dengan ya, mapelnya. Penyebabnya itu cara gurunya mengajar mungkin ya. Cara gurunya mengajar yang monoton. Biasanya datang, absen, kasih kasih tugas tugas, catatan catatan, materi itu saja. Sebenarnya kita juga beberapa ya CBE, sebelum ya CBS. sebelum melakukan pelatihan atau PPG ini mungkin sebelumnya kita melakukan juga begitu. Tapi alhamdulillah Ya, kita bisa sadar lah gitu ya, bisa merubah gitu cara kita mengajar. ya, Jadi itu beberapa hal yang menurut pengalaman saya sih yang menjadi penyebab motivasi belajar siswa itu rendah begitu pada. Jadi oke. itu. Terima kasih atas berbagi pengalamannya Bu Guru. Jadi bisa saya simpulkan bahwa mungkin ada 3 faktor ya tadi itu yang menurut Bu Guru alami ya selama ngajar di sekolah, dari faktor intern dan ekstern ya, Ya, dari dari diri dalam. siswa Hmm, ya, dan dari faktor ekstern atau luar luar sekolah, atau itu faktor dari orang tua ya, mungkin ada yang broken home, cerai, faktor ekonomi, kemudian faktor yang terakhir itu faktor dari guru ya. ya, gurunya sendiri. Ada ada yang ngajar di kelas itu tidak menggunakan metode yang inovatif ya, Iya, masih monoton. monoton. Mm-mm. Cara ngajarnya masih konvensional ya, bahasa Konvensional, iya anunya. betul, Ya, konvensional. oke. Ya, baik Bu Oke. Guru. Terima kasih atas penjelasannya yang tentang masalah yang pertama, yaitu bagaimana sih faktor rendah motivasi belajar. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, bagaimana menurut Bu Guru faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi rendahnya keaktifan belajar siswa pada saat mengikuti pembelajaran di kelas misalkan? Oke, berarti ini keaktifan Ya, ya, keaktifan siswa yang kurang ya, dalam belajar. Kalau oke, menurut monggo. pengalaman sih, yang pertama itu kurangnya apa namanya pemahaman siswa ya tentang pembelajaran yang inovatif itu sendiri. Jadi Oke, siswa itu tidak memahami pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan jadinya cenderung pasif gitu. Jadi karena ya, pembelajaran misalnya kayak sekarang gitu pembelajaran PBL nih yang lagi dilakukan ya, ya problem based learning itu kan eh, mengutamakan keaktifan siswa. Jadi siswa ya, dituntut untuk lebih aktif di situ. Jadi siswa mungkin kaget. Jadi tidak
tidak memahami model pembelajaran ini sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang pertama, pemahamannya kurang terhadap model pembelajaran yang baru. Kemudian itu yang berikutnya itu gaya belajar. Kayaknya lebih ke zona nyaman siswa itu sendiri ya. Gaya belajarnya itu lebih ke arah itu hanya mencatat materi, kemudian setelah itu CBS ya. dikumpulkan, ya CBSA, catat sampai habis begitu ya. Dan buku sampai habis. Ya, Zaman kita dulu lah yang masih konvensional. zaman Jadi siswa taunya hanya ya, seperti itu. Jadi gaya belajarnya masih seperti itu. Sehingga dia kesulitan gitu ketika kita tawarkan model pembelajaran yang baru gitu. Jadi karena ya, gaya belajarnya yang seperti eh, seperti dulu lah istilah atau konvensional lah dari siswanya, jadi agak ya, susah ngikutin model pembelajaran yang menuntut keaktifan itu sendiri. Kemudian ada juga faktor dengan pergaulannya dengan temannya yang lain. Misalnya temannya ini ya, tidak aktif gitu, dia ikut sih jatuhnya karena tidak ada yang memotivasi dia untuk lebih aktif dalam belajar. Nah, sehingga sangat susah dirangsang begitu ketika dia bergaul atau berteman dengan teman yang kurang aktif atau hanya atau pendiam saja. Mungkin dengan dia ya, bergaul dengan teman yang lebih aktif akan ikut juga aktif gitu dalam pembelajaran. Itu apa tadi ya? Udah 3 ya. ya. Dari pemahaman siswa yang kurang, kemudian gaya belajarnya siswa yang masih konvensional, kemudian dari segi pergaulannya dengan temannya, yang dia bergaul dengan teman yang kurang aktif. Ada Ya. banyak sih sebenarnya ya. Ini mencari-cari apa lagi, padahal tadi banyak ya. Kemudian ada juga Padan yang dari segi guru ya, Ya, dari segi kitanya begitu. oke. Yang kurang menguasai juga model pembelajaran yang inovatif atau model Kurang pembelajaran menguasai ya. ya kurang menguasai. Jadi dari gurunya kurang menguasai model pembelajaran yang mengajak siswa itu lebih aktif. Jadi mengajarnya juga sama, monoton sehingga menyebabkan Monoton ya. siswa itu kurang aktif. Jadi kita guru itu kurang merangsang siswanya atau melakukan model pembelajaran yang siswa itu lebih aktif. Malah Lebih juga aktif kita ya. juga yang guru juga malah lebih ke arah zona nyaman juga. Kadang kadang kan model pembelajaran yang inovatif itu kita bilang membutuhkan waktu yang lama, waktu. Yang lama ya. Ya, tenaga juga pastinya. Terus media pembelajaran kan perlu kita siapkan itu Padan. Jadi Ya. lebih ke arah males gitu. Bapak Ibu Males gurunya nggak ya mau males ribet lah ya. ya tidak mau ribet. Mungkin karena faktor sarana dan prasarana kurang mungkin di sekolah kan. Ya, bisa Sering jadi seperti itu. gonta-ganti pakai LCD dengan teman-teman guru yang lain jadi Ya, malas untuk minjam gitu iya betul. ya. Dari segi gurunya juga sebenarnya kita. Ya. Ada dari segi siswanya, ada dari segi gurunya juga masalah keaktifan. Jadi itu ya. Iya, menurut Ya. saya seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bu Sri atas berbagi pengalaman tentang faktor-faktor rendahnya keaktifan belajar siswa Ya. pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Saya bisa tangkap tadi yang pertama itu pembelajaran yang tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif ya, Iya, atau cenderung belajar pasif dan tidak menerapkan model pembelajaran seperti PBL ya, problem based PBL, learning ya, DL gitu ya, ya, discovery learning. ya dan lain Hmm. sebagainya. Kemudian gaya belajar siswa ini yang tidak berubah ya, Ya, hanya bisa mencatat, merangkum, sudah ya selesai gitu sudah ya. selesai seperti itu. Malas berdiskusi. Kemudian ya, males berdiskusi. Kemudian yang bisa saya tangkap tadi itu pergaulan dengan teman yang lain Iya, yang susah dirangsang. betul, betul, betul. Apalagi temannya kurang bergaul dan kurang punya inovasi lah atau dalam hal-hal yang baik itu juga yang membuat siswa kita ini sulit berkembang ya, sulit Iya, untuk maju.
Kemudian yang terakhir yang bisa saya catat dari, paparan Bu Sri tadi dari, guru ya, Iya, yang kurang menguasai pembelajaran yang inovatif, iya. yang sering monoton ya, Kadang atau kurang gaya menguasai IT gitu kan. Kurang ya, menguasai kurang IT. menguasai IT ataupun komputer atau laptop, jadi gayanya monoton atau sering disebut dengan gaya ceramah ya, Ceramah. yang selalu memukuskan pada diri sendiri, tetapi tidak memukuskan pada siswa. Ya, Itu jadi ya teacher kira-kira center ya, Bu masih Sri? teacher teacher center bukan student center istilahnya ya, istilah Ya, sekarang. ya, teacher center ya. Oke, jadi Oke. yang terakhir ini, Oh ya, ini jadi lama ini diskusi kita, Bu tidak Sri. apa-apa Padan. Dengan senang hati Demi tugas diskusi. nggak apa-apa ya. Iya, Kemudian yang terakhir ini, pertanyaan saya sesuai masalah yang saya identifikasi nih Bu Guru. ya. Yang terakhir, menurut pengalaman Ibu Guru, apa sih faktor-faktor rendahnya literasi siswa kita di sekolah? Oke. Oh, sekarang literasi ya, literasi rendah. Ya, Biasa kita literasi bilang ya. minat baca istilahnya gitu ya, yang rendah dari Ya, siswa kita. Itu kalau dikalkulasin itu mungkin 85% ya siswa kita itu literasinya rendah begitu. Tapi sudah ya. alhamdulillah sejauh ini kita punya program-program ya di sekolah untuk meningkatkan Ya, kan Bu Sri literasi pembinanya untuk literasi dan numerasi. literasi numerasi ya. Ya, jadi cocok Jadi untuk menjelaskan ini ya. Tepat semoga orangnya. saja itu konsisten dan ada perubahan. Oke. Amin, Eh, amin, amin. jadi kalau dari faktor yang mempengaruhi literasi rendah anak-anak kita itu hampir mirip dengan motivasi belajar tadi ya. Jadi ada faktor Ya, eksternalnya dan internalnya. Jadi ada dari dalam diri siswa itu sendiri, ada dari luar siswa itu sendiri gitu. Jadi faktor internalnya itu ada dari faktor ekonomi, gitulah. Kemudian ada ya, kurang motivasi. Nah, kurangnya motivasi ini dari siapa saja? Bisa jadi dari orang tuanya, dari gurunya, dari teman sejawatnya. Jadi kurang, bukan kurang, tidak ada, bahkannya tidak ada yang memotivasi ya, untuk apa namanya, agar literasinya meningkat atau minat baca dari siswa ini meningkat. Dari ya, orang tua misalnya, yang saya sebut tadi dari orang tua. Soalnya orang tua yang cuek, yang hanya memikirkan tentang pekerjaannya saja, itu ada. Kemudian dari guru, guru hanya memperhatikan bagaimana sih cara saya menyelesaikan materi sesuai tuntutan ya, waktu, begitu kan? Jadi kita ya. lebih ke arah gimana sih? Pokoknya materi ini harus selesai sebelum semesteran begitu. Kan Sebelum meet kita ya. ya, jadi kita istilahnya bodoh amat begitu siswa mau dia paham atau literasinya itu Ya, bagus, itu kita agak cuek begitu. ya, Jadi ya, ada, tapi sekarang itu alhamdulillah kesadaran Bapak Ibu guru sudah ada untuk mendampingi dan membersamai siswa untuk meningkatkan minat baca di sekolah kita. Kemudian dari ya, rekan sejawatnya atau temannya. Jadi mereka hanya apa namanya? Hanya asik gitu dalam hal seperti main game dalam memotivasi bagaimana cara memperoleh skor yang banyak, malah seperti itu. Jadi bukan ya, motivasi ke arah literasi numerasinya mereka begitu, seusia mereka. Jadi itu dari internal apa namanya? Kalau itu dari eksternal ya, dari faktor dari internal siswa begitu, dari luar ya. Motivasi ya, dari ya, orang tua, teman atau Bapak Ibu guru itu dari luar ya. Faktor ya, dari luar siswa itu sendiri. Jadi pergaulannya. Kemudian kalau dari internalnya itu tidak ada apa istilahnya itu role model gitu ya ya, atau role model, panutan panutan yang mereka panutan, jadikan contoh begitu. Terkadang kita juga sebagai seorang guru inspirasi ya. ya sangat susah menjadi inspirasi siswa begitu. Jadi kurang, bukan tidak ada ya, kurang gitu, kurang ada yang jadi panutan mereka gitu, yang ada di sekitar mereka.
Sebenarnya yang dari lingkungan terdekat mereka yang jadi panutan mungkin orang tua atau Ya. gurunya, ada gitu guru, terus temennya gitu, temennya yang aktif bisa menjadi role model itu kurang kurang banyak mungkin padannya di sekolah kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi motivasi literasi siswa kita yang rendah itu dari dipengaruhi rendahnya itu dipengaruhi dari luar maupun dari dalam diri siswa. Jadi dalam diri siswa itu ada kurang motivasi dari apa namanya dari orang-orang Ortu. terdekatnya atau tidak ada role model atau panutan yang mereka lihat, ada faktor ekonomi, kemudian oh ya lupa kalau dalam diri siswa itu biasanya mereka bingung menentukan masa depan mereka. Jadi Oh, ya ke depannya itu saya mau jadi apa begitu. Jadi nggak ada motivasi mereka. Misalnya seharusnya saya tuh mau tidak jadi mau bermimpi ya. ya kayak Pak Kepala bilang ya selalu di sekolah itu harus punya mimpi begitu. Seenggaknya Harus punya punya mimpi mimpi. dulu gitu. Misalnya mau jadi seorang teknisi, otomatis kan mereka harus rajin meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka begitu. Jadi Ya. internalnya itu dari dalam diri mereka minat untuk apa namanya? Apa cita-cita mereka itu belum pasti begitu mau jadi apa ke depannya. Kemudian tidak ada panutan atau role model, kemudian faktor ekonomi. Itu biasanya dari dalam diri. Kalau dari Ya. luar lingkungan biasanya motivasi yang kurang dari Dari guru. iya dari guru, orang tua maupun rekan sejawatnya. Atau kompetisi gitu. Ada istilahnya kompetisi kita sebenarnya ya. Walaupun ranking sudah nggak ada ya Pak Dan ya. Tapi untuk Ya, nggak ada berprestasi itu ranking. kurang ya. Dari Hmm. lahir berkompetisi dalam berprestasi lah istilahnya itu kurang. Itu sih Ya. menurut saya Pak Dan kurang lebihnya begitu. Untuk Ya. untuk literasi yang rendah siswa Literasi ya, faktor-faktor ya. literasi yang baik Bu Guru, terima kasih. Sudah banyak ini pengalaman-pengalaman yang dibagikan ini. Ini yang terakhir tadi itu tentang rendahnya literasi siswa. Jadi bisa saya catat di sini atau bisa saya tangkap bahwa ada beberapa faktor menurut Bu Guru, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau dari internalnya ada uh, bingungnya menentukan masa depan lah, atau tidak ada mimpi, Iya. atau bisa dibilang bahwa peserta didik atau siswa itu selalu pesimis, tidak percaya diri ya, Ya, pesimis sehingga dia lah. tidak memikirkan masa depannya. Padahal dia, apalagi ini seorang siswa yang eh, misalkan yang laki-laki, kan dia punya tanggung jawab besok Iya, kan, jadi kalau dia udah pemimpin lah berkeluarga, minimal, jadi pemimpin keluarga. pemimpin kayak kepala keluarga. Kemudian tidak ada kurangnya role model atau panutan Panutan. ya, atau sebagai inspirasi mereka ya, atau jadi teladan lah, Iya, sebagai contoh untuk diikuti supaya dia sukses. Kemudian dari faktor eksternal, motivasi dari orang tua ya, itu iya. kan orang tua mungkin kurang motivasi, mungkin orang tua beranggapan bahwa ya sekolah aja, Sekolah, yang penting betul. tamat dapat Penting ijazah ya, betul betul ya. betul. Yang Dapat penting dapat ijazah, ijazah ya udah tetapi selesai. tidak memikirkan ilmu yang didapatkan menjadi bekal anaknya mungkin ya. Iya, betul. Kemudian motivasi guru ya, kurang ya Kurang, ya. terhadap siswa. Mungkin guru hanya menunaikan Kewajiban, kewajibannya saya di ya sekolah, menyelesaikan misalkan administrasi. iya, berapa jam dia ngajar di sekolah, ya sudah selesai pulang gitu ya. Mungkin itu yang kurang ya. Kemudian dari teman sejawat ya, yang saya Ya, catat dari eksternalnya, mungkin ini sering bermain game ya dengan ya, temannya, atau sering salah bergaul dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau kita lihat juga Bu Ri, di sekolah kita anak-anak ini daripada literasi, lebih baik anak-anak eh, hobi di non akademik. ya kebanyakan non Ya, benar akademik nggak? yang Ya, coba lihat tidak main mengandalkan membaca futsal. betul. Betul, betul. Ya, hanya Memang fisik ya. nggak salah sebenarnya. Ya,
nggak salah sih, cuman literasinya kurang gara-gara Iya, itu. sangat Dia hanya kurang. sering main futsal, apalagi jam-jam kosong atau apa namanya, tidak ada guru di sekolah, kemudian keluar main itu padahal mereka diharuskan untuk ke kantin untuk sarapan, tapi anak-anak keseringan main 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 ya bola, lebih ke fisik basket, segala mereka. macam. Jadi Betul, itu yang betul. memicu apa ya, kurangnya minat baca atau literasi. Jadi baiklah Bu Sri, udah lama ini berbincang-bincang ini. Tidak terasa. Jadi tidak terasa ini udah berapa menit ini, berapa jam Dan mungkin tidak ya. sampai Jadi sejam. ya sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada sore Sama-sama hari Pak Dan. ini dan sanggup untuk diwawancari untuk diminta pengalamannya di sekolah ya tentang tugas saya ya. Karena tugas saya tentang mengeksplorasi penyebab masalah ya yang sering terjadi pada umumnya di sekolah. Iya, Jadi Pak. sekali lagi Bu Sri, makasih atas waktunya. Sama-sama Pak Dan. Ya, Terima kasih kembali. selamat berweekend dan besok beraktivitas lagi di sekolah Beraktivitas ya. kembali. Oke, Ya, sehat selalu Pak Dan. Semoga ya, lancar amin. PG-nya dan Amin, terus. amin, 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.